転生 Halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit membahas tentang Science States, kekuatan dari Rose Sihir. By the way, seperti biasa guys, sebelum kita masuk pembahasan, gue mengingetin lagi nih buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya, biar gak ketinggalan video-video baru dari gue. Oke, mantap. Oke, jadi seperti yang kita tahu, sekarang keadaannya si Noelle dan Gaza sedang berhadapan dengan Vanica guys. Yang dimana sebenarnya pertempuran ini sudah diprediksi atau dijanjikan jauh-jauh sebelumnya. Di samping itu, Vanica ternyata juga memanfaatkan Loro Pechica untuk menjadikan dirinya boneka di medan pertempuran. Yang dimana ini menambah tingkat emosional di pertempuran tersebut guys. Gak cuma kekuatan sihir dan fisik, kekuatan mental pun juga teruji di pertempuran kali ini. Karena Noelle dan Gaza harus berhadapan dengan rekannya sendiri, yaitu Loro Pechica. Di chapter 295, kita juga dikejutkan oleh Noelle yang ternyata telah membuat kontrak dengan Andin. Ya, kutukan Magicula atau Curse Warding Magic ternyata tidak membunuh Andin, melainkan hanya melemahkan kekuatannya saja guys. Tapi akibat dari melemahnya kekuatan Rose Sihir Air Andin, kontrak antara dia dan Loro Pechica harus terurai, harus terputus untuk sementara. Dan demi mengumpulkan mana supaya kekuatan si Andin ini kembali lagi, Andin harus terikat pada Grimoire milik seorang penyihir atau kesatria sihir yang sihirnya sesuai dengan dirinya. Dan beruntungnya guys, seorang penyihir atau kesatria sihir yang menjadi wadah baru dari Andin ini adalah Noelle. Beruntungnya itu, nggak ke orang lain gitu. Yang dimana tentunya kekuatan dari Rose Sihir Andin ini sangat berperan besar untuk membantu Noelle melawan Vanica nanti. Dan ternyata bener aja guys, seperti yang dijelaskan oleh Dryad di chapter 295, bahwa selain Arcane States, ada sihir lain yang mungkin bisa menghentikan Dark Triad atau Vanica. Itu adalah sihir yang hanya bisa dikuasai oleh seorang pengguna atau wadah Rose Sihir. Sihir tersebut adalah Science State, yaitu sihir yang mampu mengusir roh jahat serta menghancurkan iblis. Nah, berkat adanya sihir ini, itu berarti pasukan aliansi Cloverheart tidak harus bergantung kepada Asta dan pengguna Arcane State lainnya. Ya ibaratnya semakin banyak kekuatan, semakin cepatlah mereka mengalahkan Dark Triad. Dan benar aja guys, dengan adanya kekuatan Rose Sihir Andin, Noelle dapat memojokkan Vanica. Gak selesai sampai di situ, di akhir chapter 295 kita juga melihat wujud baru atau form baru dari Noelle. Yang dimana form baru atau wujud baru dari Noelle ini tercipta berkat adanya kekuatan Rose Sihir Andin atau kekuatan dari Science States. Nama wujudnya adalah Spirit Dive Sign Valkyrie Dress. Dari visualnya sih nggak jauh berbeda dari Valkyrie Dress sebelumnya ya guys. Hanya saja di sini penggambaran aura dari Noelle lebih bercahaya, serta terdapat sepasang sayap terbalik di gaunnya Noelle, yang dimana itu sebelumnya nggak ada guys. Ya bener guys, kalian nggak salah denger. Di sini Noelle telah menggunakan teknik Spirit Dive, yaitu teknik yang hanya bisa digunakan oleh para pengguna Rose Sihir, dan teknik yang sama yang digunakan oleh Yuno. Nah, dari sini gue juga yakin bahwa Yuno juga sudah berada di tahap Science States. Dan berkat informasi tentang Science State ini, gue juga semakin yakin lagi guys, bahwa Yuno akan menang melawan Zenon nantinya. Yang itu berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa para wadah atau pengguna Rose Sihir ini yang menjadi kunci untuk mengalahkan Dark Triad. Jadi Noelle bakal ngalahin Vanica dan Yuno bakal ngalahin Zenon. Gue yakin banget bahwa para Dark Triad akan mengalami kekalahan sebentar lagi guys. Kenapa gue bisa yakin? Karena pemimpin mereka Dante juga sudah kalah guys. Dan yang membuat gue lebih yakin lagi bahwa Dark Triad akan kalah, si Yuki Tabata ini sebelumnya membuat story pertarungan Dante versus Magna itu nggak lama guys, cuman sebentar aja. Kalian bayangkan untuk mengalahkan sekelas Dante, sekelas Dark Triad, itu nggak lama ceritanya gitu, dibuat singkat. Jadi gue yakin bahwa para Dark Triad akan kalah sebentar lagi. Di sini gue merasa bahwa Yuki Tabata hanya membuat Dark Triad sebagai awalan aja di kali ini, bukanlah musuh utama guys. Karena kalau Dark Triad adalah dalangnya, gue yakin pasti Dante tidak akan dikalahkan secepat itu gitu. Alur Dante dikalahin tuh cepet banget, kayak cuman butuh 2-3 chapter doang. Dan kalau kita pikir-pikir lagi ya, kedudukan Dark Triad sekarang itu bahkan tidak lebih penting dibandingkan dengan Morris. Morris yang sekarang bisa aja lebih berbahaya dibandingkan Dark Triad guys. Mungkin aja akan ada iblis tingkat tertinggi lagi yang akan muncul. Karena kan seperti kita tahu, gerbang Underworld masih terbuka sampai saat ini guys, belum tertutup.
Jadi kemungkinan untuk iblis tingkat tertinggi muncul itu sangat besar. Dan di saat musuh baru tiba, mungkin disitulah kita juga akan melihat pengguna Rosir Api Fuegoleon menggunakan mode Spirit Dive-nya guys. Karena kan kalau gue pikir kasihan juga gitu si Kapten Fuegoleon. Dia satu-satunya pengguna Rosihir yang saat ini kita ketahui yang tidak kebagian panggung gitu. Kalau pengguna Rosihir yang lain kan kayak Noelle sama Yuno kan mereka udah dapat panggung untuk ngalahin Dark Triad. Sedangkan Fuegoleon belum kelihatan nih. Dan dia masih satu-satunya pengguna Rosihir saat ini yang diketahui belum diperlihatkan wujud Spirit Dive-nya. Sumpah, gue juga penasaran banget sih seperti apa wujud Spirit Dive dari Rosihir Api gitu. Apakah tubuh penggunanya akan dipenuhi dengan armor-armor api? Wah, itu bakal gokil parah sih guys. Ya, dengan ini juga menjawab teori dan prediksi bahwa Noelle benar-benar telah menjadi pengguna Rosihir air guys. Walaupun cuma sementara ya, Karena si Andinnya sendiri juga telah memiliki perjanjian dengan kerajaan Heart. Tapi kalian bayangkan, seandainya si Andin ini tidak memiliki perjanjian dengan kerajaan Heart dan tetap menjadi Rosihirnya Noelle, sudah pasti Noelle akan menjadi salah satu karakter terkuat yang ada di kerajaan Clover guys. Karena Yukita Bata sendiri pun pernah bilang gitu bahwa potensi si Noelle ini bisa menyamai kekuatan dari Kaisar Sihir atau Julius. Nah, kan kalau udah tingkat Kaisar Sihir itu udah pasti gokil ya. Udah pasti menjadi salah satu yang terkuat di kerajaan, guys. Makanya itu sayang banget si Andin ini cuma sementara sama si Noelle. Kalau misalnya nggak sementara itu pasti bakal, wah keren parah sih. Ya itu aja sedikit video pembahasan gua tentang kekuatan Science Stage pengguna Rosihir. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata maaf dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian komen sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau di subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya. Jangan lupa untuk like dan share juga. Terus juga ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.